Halo Sobat Vokasi, kenalkan saya Eko yang akan menemani Anda mengintip sejenak ada apa sih di SMK Kristen 2 Tomohon. Let's go! Halo sahabat Vokasi, seperti yang Anda ketahui beberapa waktu yang lalu SMKS Kristen 2 Tomohon dikenal dengan sekolah yang kurang kompetitif, memiliki image yang kurang baik di kalangan masyarakat, minat belajar peserta didik yang rendah, dan terjadi berbagai pelanggaran peraturan sekolah dan kenakalan peserta didik. Tahukah Anda, saat ini SMKS Kristen 2 Tomohon melakukan penempatan dan inovasi yang luar biasa, sehingga banyak disorot oleh pemerhati pendidikan SMK, baik yang ada di Kota Tomohon maupun yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sahabat Vokasi, saat ini kita telah bersama-sama dengan Kepala SMKS Kristen 2 Tomohon, Bapak Dr. Nusnofus Sumampo, yang telah berhasil membawa SMKS Kristen 2 Tomohon saat ini sehingga boleh mendapat sorotan baik dari pemerhati pendidikan yang ada di Kota Tomohon maupun yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Izin Pak, sebenarnya apa sih yang telah dilakukan oleh SMKS Kristen 2 Tomohon sehingga mengalami perubahan yang begitu signifikan? Ya, seperti apa yang digambarkan dalam latar belakang kondisi sekolah ini, ya, berkenaan dengan kompetensi guru, sarana prasarana, maupun dukungan finansial. Ternyata tiga hal ini yang sangat memegang peranan penting yang menjadi embrio kurangnya berkembang sekolah ini. Maka berdasarkan rembuk diskusi yang berproses, kami mengambil langkah-langkah strategis pertama yang dikenal dengan proses mengamati. Jadi mengamati kenapa sih? Atau mengamati dalam hal ini mengidentifikasi mengapa kompetensi guru itu kurang, atau kenapa pendidik itu kurang mengembangkan diri. Kemudian kita mengidentifikasi dalam proses pengamatan itu gimana sih dukungan finansial berkenaan dengan pengembangan kompetensi guru. Dan yang paling penting juga adalah mengidentifikasi sarana prasarana apakah sudah memadai, supaya kompetensi guru itu didukung oleh sarana dan prasarana. Nah, itu proses awal yang kita lakukan, yaitu proses pengamatan. Nah, berdasarkan identifikasi hal-hal tersebut, maka kita lanjutkan menganalisis yang di dalamnya, membahas kira-kira hal-hal apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan memecahkan permasalahan secara khusus guru yang kurang kompeten dalam mengembangkan diri. Gimana sih dukungan dana yang ada di sekolah ini? Selain juga mengidentifikasi, menganalisis sarana dan prasarana yang paling vital, yang sebenarnya standar, yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung supaya guru itu dapat melaksanakan tugasnya atau paling tidak membekali dia menjadi orang yang kompeten. Nah, itu tiga hal. Bagian ini kita lakukan di level pertemuan-pertemuan, rapat-rapat baik informal maupun non-formal. Kemudian dari hasil analisis, maka kita tetapkan apa aksi yang harus kita lakukan. Pertama yang harus kita lakukan adalah, karena ini berhubungan dengan kompetensi guru, bisa saja guru ini sudah berpola pada pola yang konvensional, yang dari tahun ke tahun, yang tidak disentuh dengan pemahaman-pemahaman baru. Maka penting memberikan pencerahan, penguatan maupun penguatan paradigma baru. Yang saya maksudnya itu yang brainwash, mencuci otak para pendidik tentang apa yang harus dia lakukan, melengkapi kompetensi untuk mendekati para siswa sehingga suasana belajar nantinya itu berkembang, menyenangkan dan seterusnya, dan berpengaruh pada lingkungan sekolah. Kemudian kita juga dalam tindakan aksi mengalokasikan dana yang cukup secara khusus bagi pelatihan pengembangan
kompetensi guru, yaitu mengalokasikan dana untuk pelatihan guru, mengalokasikan dana untuk magang guru, atau mempromosikan guru mengikuti diklat asesor. Nah, kemudian juga alokasi dana yang cukup secara khusus untuk pengembangan sarana dan prasarana. Hal-hal apa yang kira-kira menjadi tuntutan berkenaan dengan pemenuhan sarana dalam rangka menunjang kompetensi guru sehingga dia dapat melaksanakan fungsinya pembelajaran sebagaimana yang diharapkan itu. Jadi itu ada dalam tahap tindakan atau melakukan aksi. Dan dari apa yang kita lakukan itu, tentunya sesuatu itu tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Ada hal-hal yang menjadi ganjalan, masalah-masalah yang timbul. Tentunya di bagian itu ada waktu di mana kita harus mengintrospeksi, mengevaluasi apakah yang kita lakukan ini itu sudah benar, memberikan dampak yang baik, atau pemenuhan supaya betul-betul nantinya paling tidak yang menjadi kunci di dunia pendidikan adalah pendidik itu sendiri memiliki kompetensi yang mumpuni. Wah, sangat menginspirasi. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, adakah tips yang boleh Bapak bagikan kepada sahabat vokasi mengenai apa yang dapat dilakukan untuk mencapai sebuah perubahan? Ya, berdasarkan penjelasan saya tadi, pada dasarnya saya itu mengelaborasi apa yang dinamakan dengan 3A plus I. Amati, analisis, aksi, introspeksi. Sama dengan perubahan. Proses pembelajaran pada waktu yang lalu dengan pada waktu yang sekarang mengalami banyak perubahan, di mana pada pembelajaran waktu yang lalu, proses pembelajarannya terletak atau berfokus pada guru, sedangkan proses pembelajaran yang saat ini berfokus kepada siswa, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dan pada saat ini model pembelajaran yang kami terapkan di SMK Kristen Dua Tomohon adalah model pembelajaran kolaborasi antara guru mata pelajaran umum dan guru mata pelajaran kompetensi kejuruan. Saya memilih SMK Kristen Dua Tomohon karena menerapkan para peserta didik untuk learning by doing dan adanya pembelajaran kolaborasi yang membuat suasana pembelajaran guru juga peserta didik lebih interaktif. Tentu merasa bangga dengan apa yang diraih oleh SMK Kristen Tomohon atau SMK Kristen Dua Tomohon yang kita lihat pada saat ini. Banyak prestasi-prestasi yang sangat luar biasa untuk mengembangkan SMK Kristen Dua Tomohon ini. SMK bisa.